Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum ila yaumal qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusakum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulam min ghafurir rahim. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man aba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Wa qala aidan man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu mislu ajri mi'ati syahidin aw syahid aw kama jaa fil hadis. Hadirin jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari lagi dan lagi kita memperbaharui rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita begitu banyak nikmat. Setiap tahun, setiap bulannya, setiap harinya, setiap jamnya, bahkan setiap menit dan detiknya, jutaan, miliaran nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, rasa-rasa kita tidak pernah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian hendak menghitung daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh pasti dan pasti
kalian tidak akan mampu menghitung daripada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala gerakkan kita untuk salat. Perintah Allah Subhanahu wa taala ini suatu nikmat. Allah Subhanahu wa taala gerakkan diri kita salat berjamaah sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini juga suatu nikmat. Allah Subhanahu wa taala gerakkan kita ba'da salat berzikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga suatu nikmat. Dikatakan dalam sebuah riwayat hadis yang mafhumnya tidak akan kiamat muka bumi ini jikalau masih ada orang mukmin, orang iman yang masih mengucapkan Allah, Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam. Ini suatu karunia yang sangat besar. Nikmat ini tidak diberikan kepada seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kepada hamba-hambanya yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia di muka bumi ini seluruhnya ingin bahagia. Seluruhnya ingin bahagia. Tetapi para manusia berbeda pendapat mengenai jalur kebahagiaan mereka. Ada yang berpendapat apabila harta saya banyak, kekayaan saya melimpah, maka saya pun akan bahagia. Sebagian manusia yang lain berpendapat apabila pangkat jabatan saya ini tinggi, maka saya akan mendapatkan daripada kesuksesan, kebahagiaan dunia ini. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan, kesuksesan manusia ini bukan daripada hal-hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengantar kita ke dunia ini. Allah juga memikirkan kita bagaimana kita ini tidak melenceng dari maksud tujuan Allah Subhanahu wa taala antar kita ke dunia ini. Maka diutus para nabi dan rasul 124 utusan, 124.000 utusan yang Allah Subhanahu wa taala kirim ke muka bumi ini. Untuk apa? Untuk mengingatkan kepada manusia, mengajak kepada manusia agar manusia ini tidak sesat, bahwasanya kejayaan, kesuksesan manusia hanya dalam mengamalkan agama secara sempurna. Al-qalbu arsyur rahman, hati-hati manusia ini terletak daripada aras-arasnya Allah Subhanahu wa taala, bergelantungan di aras-arasnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala ini, maka hati kita ini akan menjadi tenang. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala letakkan kebahagiaan, kesuksesan kita ini hanya dalam mengamalkan agama secara sempurna. Apabila kita buka sejarah, maka kita akan mendapati orang-orang yang sukses dan orang-orang yang tidak sukses. Siapakah mereka orang-orang yang sukses?
orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapakah orang-orang yang tidak sukses? Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa keyakinan, kebahagiaan, kesuksesan dunia ini bukan daripada mengamalkan agama secara sempurna, bukan daripada mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana diceritakan orang yang berpendapat bahwasanya kebahagiaan, kesuksesan dunia ini terletak daripada pangkat jabatan yang tinggi, sebagaimana Qarun laknatullah alaihi. Akhirnya apa para hadirin? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala hinakan dia. Hinakan orang-orang yang berpendapat kebahagiaan, kesuksesan dunia ini terletak daripada pangkat jabatan yang tinggi. Begitu pula orang-orang yang berpendapat apabila harta saya banyak, maka Allah Subhanahu wa taala juga telah ceritakan orang yang berpendapat demikian. Siapakah ia hadirin? Ia adalah Qarun laknatullah alaihi, yang mana dikatakan hartanya ini banyaknya, kunci gudangnya saja dibawa oleh 7 unta. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, maksud kita cerita tentang mengingat-ingat tentang orang-orang yang sukses dunia dan akhirat seperti sebagaimana para sahabat. Maksud kita cerita tentang orang-orang yang meyakini bahwa kesuksesan dunia itu terletak daripada harta dan jabatan. Ini hanya satu saja hadirin, yaitu untuk merenungi dan untuk mengikuti. Saya ini ikut yang mana? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap manusia diciptakan, dimudahkan untuk apa yang diciptakan. Dari penggalan hadis ini kita bisa ambil pelajaran, kita bisa mengintrospeksi diri. Saya ini menuju kemana? Saya ini menuju daripada surganya Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ataukah sebaliknya saya menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana guru kita biasa sampaikan, al-waktu wal haya. Waktu ini adalah kehidupan. Waktu adalah kehidupan. Jadi apabila seseorang ini memerhatikan waktunya, ia sibukkan untuk apa? Ini diri pribadi kita sendiri yang tahu. Kita ini sibukkan diri kita di agamanya Allah Subhanahu wa taala ataukah di selain agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang berpendapat fulan itu ahli masjid, fulan itu yang sering jaulah. Itu pendapatnya manusia. Yang mengetahui diri kita ya kita sendiri. Maka selalu kita selalu introspeksi diri. Saya ini lillahi ta'ala atau karena malu. Saya ini sudah di jalan yang benar ataukah di jalan yang belum benar. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ingin sukses dunia dan akhirat ini hanya satu caranya, yaitu mengikuti daripada orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Siapakah mereka hadirin? Mereka adalah para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikekalkan dalam Al-Qur'an. Mereka diberi gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun ridha terhadap kita, terhadap mereka. Kenapa para hadirin Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala? Mereka hanya memiliki satu sifat. Seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memiliki satu sifat, yaitu menjadikan agama maksud tujuan hidup mereka. Para sahabat punya profesi berbeda-beda. Ada yang petani,
ada yang pejabat, berbagai macam profesi. Tetapi profesi-profesi mereka ini sarana mereka untuk maksud tujuan hidup mereka, yaitu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita latihan lagi dan lagi untuk bagaimana menjadikan agama ini maksud tujuan hidup kita. Maka atas pentingnya agama ini semua bersedia insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Apa yang saya sampaikan sedikit ini semoga berkesan dalam hati, dan saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada orang-orang tua saya yang ada di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima kita. Amin. Allahumma amin. Sempurnanya majelis, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sia-sia deh kalau datangin dari Madinah Al Munawwarah.